Kenapa nih tidak hadir? Sakit. Oh, sakit. Kita doakan semoga ini cepat membaik ya. Iya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran yang sangat menarik. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah agar pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar dan anak-anak ibu dimudahkan dalam memahami pembelajaran. Siapa yang mau memimpin doa? Kepada Masya. Baik, teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak ibu, ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya apa? Ada yang ingat? Bijak berbelanja kebutuhan. Nah, benar. Ada yang tahu lagi? Apa Wina? Nggak tahu. Oke, anak-anak ibu. Pada hari ini, ibu akan menjelaskan mengenai krisis energi. Menarik bukan? Menarik. Oke, anak-anak ibu. Sebelum ibu melanjutkan mengenai materi ini, ada yang tahu tidak apa itu krisis energi? Kurang energi. Nah, betul. Ada yang tahu lagi? Apa lagi, Pak? Krisis energi apa? Iya, betul. Kekurangan energi. Jadi, anak-anak ibu, krisis energi itu adalah energi yang berkurang ataupun sulit untuk kita dapatkan. Nah, anak-anak ibu, apa saja yang anak-anak ibu ketahui tentang energi? Apa saja macam-macamnya ataupun contoh-contohnya? Apa Putri? Nah, betul, energi listrik. Apa lagi? Wah, benar. Apa lagi? Betul. Lalu apa lagi? Ada energi panas? Ada. Nah, jadi anak-anak ibu, energi itu banyak sekali macam-macamnya. Nah, kan tadi energi itu kan berkurang ataupun sulit untuk kita dapatkan. Jadi, kenapa kita sulit untuk mendapatkan itu? Ada dampaknya. Yang pertama, dampak dari energi itu sulit kita dapatkan. Satu, listrik terbatas. Yang kedua, BBM naik. Tahu anak-anak ibu apa itu BBM? Iya. Betul, bahan bakar minyak. Nah, yang ketiga, aktivitas kita terganggu karena energi tersebut. Misal nih, kita belajar. Kalau panas, apakah kita fokus dalam pembelajaran? Tidak. Pasti kita gerah kan? Nah, pasti anak-anak ibu, Bu, panas Bu, pasti gitu kan? Iya. Betul sekali. Dengan itu kita pembelajaran kita akan terganggu karena energi tadi sulit untuk kita dapatkan. Lalu dampak yang keempat adalah biaya hidup kita meningkat. Nah, mungkin anak ibu tidak terlalu paham mengenai gaya hidup. Itu kan masih tentang orang tua kita ya, tapi tetap kita pelajarin. Nah, anak-anak ibu, setelah kita tahu apa dampaknya tadi, kita harus mencari penyebab dari dampak itu apa sih gitu. Nah, anak-anak ibu, sebelum ibu lanjut ke pembelajaran ini, siapa nih yang sering setelah nanti air kerannya tidak dimatikan? Saya, Bu. Kenapa tidak dimatikan? Lupa, Bu. Apa dampaknya jika kita tidak mematikan air? Airnya melimpah. Melimpah. Itu juga termasuk membuat Wiwi apa itu? Wiwi apa itu? Apa itu? Wiwi pernah tidak kalau setelah bangun tidur itu lampunya dimatikan? Iya. Iya. Nah, benar. Itu tanda orang-orang yang menghemat energi. Ayo, apa nih Pak? Saya tidur mati lampu, Bu. Oh iya.
Siapa nih yang terlambat? Kok jadi sakit? Iya, tidak. Kalau banyaknya penduduk kita akan kekurangan energi. Iya, Kekurangan energi listrik. Iya kan? Bu. Apalagi kalau orang-orang tua, maksudnya apalagi kalau orang tua anak-anak ibu banyak menggunakan listrik, mulai dari kulkas, mesin cuci, botol. Pasti energinya akan tertarik ya. Nah, anak-anak ibu, dari kita mengetahui apa saja dampak dari krisis energi, penyebab krisis energi, kita harus tahu bagaimana cara kita mengatasi krisis energi. Ada yang tahu sebelum ibu lanjut? Ada yang tahu? Apa Marsha? Cara kita menghemat energi. Misalnya nih, Marsha setelah mandi, berarti Marsha harus mematikan keran airnya. Lalu kalau kita bangun tidur, kita harus mematikan apa Minta? Lampunya, betul. Pintar ya anak ibu. Aku dulu. Nah, lanjut. Cara mengatasi yang kedua tadi kan sudah ibu bilang kita harus mematikan lampu jika tidak kita pakai dan kita gunakan. Nah, cara mengatasi yang lainnya kita harus menanam pohon. Nah, tadi siapa yang bilang matahari? Dinda. Nah, jika kalau kita misalnya di luar gersang, jadi kita harus menanam pohon agar terlihat rimbun juga betul, rindang, agar kita tidak terlalu menghirup oksigen yang tidak baik. Jadi kita tidak menghirup asap-asap ataupun polusi, misal dari apa? Dari asap motor, pabrik, iya pabrik. Nah, jadi anak-anak ibu, ada yang mau ditanyakan tentang krisis energi? Tentang bagaimana cara kita harus menghemat energi. Ada yang mau bertanya? Apa? Krisis dompet ibu juga. Nah, jadi anak-anak ibu, krisis energi. Jadi kita dapat simpulkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita simpulkan, anak ibu mau tidak menonton video mengenai krisis energi? Mau? Nah, jadi tonton ya. Jangan ada yang melihat kiri kanan. Nanti akan ibu tanya apa isi videonya ya. Siap. Nah, ini. Kita belajar apa dulu? Menghemat energi. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar bagaimana cara menghemat energi. Hemat energi adalah tindakan mengurangi semua penggunaan energi. Bagaimana cara kita menghemat energi?
Nah, dari sini kan kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi anak-anak ibu disuruh untuk berjalan ke sekolah. Seperti yang sering diantar orang tuanya ke sekolah. Berarti sepeda juga nggak boleh, Bu. Sepeda boleh. Nah, jadi kalau kendaraan pribadi itu seperti motor yang mengeluarkan asap. Jalan itu sehat loh. Sudah kita terakhir. Nah, apa nih tadi? Mematikan air. Siapa tadi yang sering tidak mematikan air setelah mandi? Putri. Putri. Besok saya ngaji lagi ya, Putri. Iya, Bu. Nah, itu adalah tentang bagaimana cara kita. Nah, jadi anak-anak ibu, itulah bagaimana cara kita harus menghemat energi. Oke. Nah, anak-anak ibu, setelah ibu berikan materi, anak-anak telah menonton video. Sekarang saatnya apa? Kuis. Nanti siapa nilai yang paling tinggi akan ibu beri di award. Siapa yang ini kita tahu ibu. Nah, silakan diisi. Ini nama kelompok. Maksudnya ibu salah pengitikan ini nama yang nama. menulis ya, nama Anda siapa? Oke, Ibu. Iya. Nanti kalau ada yang tidak mengerti tanyakan saja ya. Iya. Tadi apa tadi? Kalau kita sering mati lampu, berarti penduduknya apa? Penduduknya juga padat. Halo. Iya, itu kan krisis. Pakai itu. Kurang satu lagi. Apa Marsha? Nah, apa mematikan lampu? Terus kan 4 cara menghemat energi di rumah. Pertama apa ini? Mematikan lampu jika sudah tidak digunakan. Kedua? Jika sudah tidak Terus mematikan air jika sudah Nah, tidak digunakan betul. juga. Ini? Menggunakan alat elektronik seperlunya. Nah, betul. Satu Satu lagi, jika masa menggunakan kipas. matiin dulu. Betul. Sudah siap, Bu. Sudah. Ya, Bu. Siapa namanya? Putri, Bu. Sudah, betul. Marsha kolam sekali, Bu. Berarti kalau misalnya betul semua dapat aja semua dong, Bu. Ibu ya ibu nilai ya. Kalau pemakaian air itu apa kata-katanya itu, Bu? Ya, Sudah, Bu. Oke Nana Ibu. Hasil nilainya akan Ibu umumkan minggu depan ya. Jadi hadiahnya minggu depan. Terima kasih Nana Ibu telah mengisi kuis hari ini. Jadi Nana Ibu, kita simpulkan kembali apa itu krisis energi? Kekurangan energi. Jadi krisis energi itu adalah keadaan saat energi menjadi terbatas. Kita dapat membantu mengatasinya dengan menggunakan energi secara berhemat dan bijaksana kita dalam menggunakannya. Nah, anak-anak ibu sudah paham dengan apa yang ibu sampaikan? Sudah. Oke. Semoga anak-anak ibu diberi pemahaman oleh Allah untuk memahami materi-materi yang telah ibu berikan. Amin. Oke, anak-anak ibu mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Dan minggu besok akan kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita dengan
dan menambah materi dari teman-teman. Kelompok 2 dipersilakan. Baik, saya Dina Azhara dengan NIM 107 ingin sedikit mengomentari tentang penampilan warga Islami. Penampilannya sudah bagus secara keseluruhan, tetapi mungkin ada sedikit kekurangan seperti warga terlalu kebanyakan ceramah tentang materi. Mungkin warga bisa menambahkan tentang keaktifan secara langsung dengan murid, contohnya dengan warga bisa langsung memberikan gambaran langsung, contoh seperti mematikan lampu, kan ada lampu di kelas ini, contoh mencabut AC, bisa secara langsung warga lakukan agar murid-murid itu bisa mendapatkan gambarannya secara langsung. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih Dina. Baik, saya Dinda dengan akhiran NIM 131 ingin mengomentari penampilan dari Ibu Wardah, yang mana penampilannya sudah baik dan percaya diri, penyampaian materinya cukup jelas sehingga mudah dipahami, dan guru terlihat menguasai materi dan mampu berinteraksi dengan siswa dengan baik. Baik, cukup sekian komentar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dinda. Baiklah, saya Fitri Amaini dengan status 4. Menurut saya penampilan yang warga sudah bagus, ceria, sehingga siswa juga mudah paham dengan materi yang disampaikan. Sekian komentar dari saya. Oke, terima kasih Fitri. Oke teman-teman kelompok 2 maksud saya terima kasih atas komentar yang telah diberikan. Lanjut ke kelompok 3 untuk Itu sebelumnya tadi juga sudah dibahas sama kelompok 1 bahwasanya penampilan warga itu juga sudah cukup baik, sudah bagus. Tapi mungkin di sini saya mau komentar satu. Tadi kan sudah ditampilkan materi, sedangkan di apa namanya itu di modulnya kan ada PPL. Jadi nanti warga kalau misalnya untuk pengembangan materinya coba bikin narasi permasalahan di sekitar siswa itu. Masalah disuruh diskusi lagi gimana cara untuk mengatasinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lanjut atau masih ada teman-teman? Sudah sekian dari kelompok 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saran dan kritiknya saya terima. Semoga kedepannya